Zinula Fitri AB, calon guru penggerak angkatan 9, SDN 003 Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yuli. Beliau adalah guru PAI di SDN 003 Bengkulu Utara. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Asri, sehat. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik Ibu, hari ini kita akan mengadakan observasi ya Bu, sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan pengamatan supervisi di kelas nantinya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini Bu, untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita lakukan hari ini Bu? Karena karena hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal Bu, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Begitu ya Bu? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait nanti persiapan Ibu melakukan pembelajaran. Yang pertama berkaitan dengan tujuan yang ingin Ibu sampaikan nanti seperti apa? Tujuan yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak untuk materi yang akan saya sampaikan nantinya tentu tentang kelanjutan materi yang kemarin tentang zakat fitrah. Nah, di mana zakat fitrah itu tujuannya agar anak-anak kita ini mengetahui bagaimana cara kita mengeluarkan zakat fitrah di waktu bulan suci Ramadan. Jadi karena zakat fitrah itu hanya satu kali dikeluarkan pada bulan suci Ramadan, maka anak-anak itu tentunya akan mengetahui berapa yang akan dikeluarkan nanti dan apa saja yang harus dia keluarkan yang zakat fitrah itu. Jadi itu tujuannya, sehingga anak-anak itu dia mengetahui, tidak dia hanya tergantung pada orang tuanya saja. Jadi dia tahu kapan sudah sampai waktu bulan suci Ramadan, dia akan tahu saya akan membantu orang tua saya untuk mengeluarkan zakat. Kalau diberikan kepada amil zakat, dia akan bisa. Kemudian berapa yang dia keluarkan, dia akan mengasih tahu dengan orang tuanya berapa takarannya atau ketentuannya dan apa saja yang akan diberikan seperti bahan makanan pokok misalnya. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 orang. Jadi anak-anak itu tujuannya supaya mengetahui. Luar biasa sekali ya Ibu Yuli. Kalau dapat saya simpulkan, tujuan dari pembelajaran virtual hari ini adalah bagaimana anak itu nanti mengetahui apa-apa atau syarat-syarat apa yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat, dan juga untuk membersihkan diri ya Bu ya. Bagaimana supaya anak-anak dulu dari sedini kita mengetahui pentingnya kita sebagai manusia umat Islam untuk dapat mengeluarkan zakat, karena sebagian harta kita itu adalah milik orang-orang yang membutuhkan ya. Baik, kira-kira nanti strategi yang digunakan apa? Maksudnya metode yang akan digunakan dalam Ibu nanti memberikan pembelajaran. Karena yang minggu kemarin itu sudah sistem diskusi. Nah, kemudian sistemnya sudah sistem tanya jawab, maka yang akan saya lakukan pada pembelajaran yang kita rencanakan ini akan ada tatap muka secara ceramah saja, karena sistem diskusi kemarin sudah dilaksanakan, sistem tanya jawab pun sudah dilaksanakan, maka akan sistem ceramah dan sekali-kali akan sistem tanya jawab. Anak-anak itu sejauh mana yang sudah dia dapatkan pada materi yang sudah dijelaskan beberapa minggu sebelumnya.
Baik. Terima kasih Bu Yuli atas eh, kesempatannya dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak kelas 5. Luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya kelas 5? Baik. Dalam keadaan sehat semua kita? Iya. Ada yang merasa hari ini yang agak lemas? Ya. Semuanya kita harus semangat. Nah, sebelum kita menampilkan pelajaran pada hari ini tentang pendidikan agama Islam, kemarin kita sudah belajar tentang pelajaran mengenai infak dan sedekah. Siapa yang masih ingat tentang apa itu zakat? Atau apa itu infak? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kalian harus mengulangi pelajaran yang sudah lewat. Bahwa yang namanya zakat itu adalah membersihkan daripada jiwa kita pribadi atau membersihkan diri kita sendiri. Karena di dalam harta kita itu terdapat hak orang lain. Jadi pengertian zakat itu adalah membersihkan jiwa diri kita, nafsi, jiwa diri sendiri. Itu namanya zakat. Kemudian ketentuan zakat itu kalau memakai kilogram dia ada 2,5 kilogram per orang di dalam keluarga kita. Kalau memakai liter adalah 3,5 liter. Jadi kalau misalnya 2 orang dalam satu keluarga itu kita akan memakai kilogram, maka 2,5 kilogram dikalikan dengan 2. Kalau memakai liter berarti 3,5 dikalikan dengan 3,5 liter dikalikan dengan 2. Itulah yang harus kita keluarkan. Kemudian di dalam zakat fitrah ini, kapan kita mengeluarkan zakat itu? Boleh pada awal bulan Ramadan dan terakhir yaitu pada waktu sebelum takbir dimulai, yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Paham kira-kira anak-anak? Ada yang mau bertanya kira-kira sampai di sini? Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang akan bertanya sebelum kita sampai kepada yang pelajaran selanjutnya. Nah, kalau yang kita keluarkan tadi, berapa ukuran yang harus kita keluarkan, Forest? Yang kalau memakai kilogram berapa? 3,5. Itu yang memakai liter. Bagus jawabannya. Tapi yang memakai kilogram berapa? 2,5 kilogram. Bagus ya. Jadi kalau yang namanya zakat itu yang kita keluarkan berupa makanan pokok, yaitu berupa makanan pokok, yaitu kalau kita Indonesia ini beras. Bagaimana Bu kalau tidak ada beras? Maka boleh diganti dengan uang dengan seharga beras yang sudah ditetapkan oleh daerah itu sendiri atau pemerintah daerah itu sendiri. Ya. Paham? Sekarang kita lanjutkan materi kita kepada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Siapa saja orang yang tergolong mustahik akan menerima zakat fitrah itu? Yang pertama adalah orang yang fakir. Yang kedua adalah orang yang miskin. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mu'allaf. Kemudian ibnu sabil. Kemudian orang yang amil zakat. Dan ada 8 orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ya.
Ada lagi yang bisa kalian sebutkan? Siapa lagi yang bisa menyebutkan yang orang yang berhak menerima zakat itu? Selain yang ibu sebutkan tadi. Selain yang ibu sebutkan tadi, siapa lagi? Orang yang dalam perjalanan, yaitu Ibnu Sabil. Orang yang berhutang. Kemudian masih ada lagi? Masih ada lagi? Sekarang ibu tanya, apa arti mu'alaf? Mu'alaf itu apa? Mu'alaf apa artinya, Abbas? Mu'alaf itu artinya orang yang baru masuk Islam. Yang tadi dia beragama non-Islam, kemudian dia masuk Islam. Kalau amil zakat itu apa artinya amil zakat? Yang sering berdiam diri di dalam masjid, yaitu menerima, yaitu misalnya beras, uang yang dibawa oleh warga itu ke masjid untuk diberikan zakatnya. Jadi yang penerima daripada yang di masjid itu apa namanya? Apa namanya? Amil zakat. Amil zakat itu berarti orang yang mengurusi tentang yaitu penerimaan zakat itu. Ya? Paham? Kemudian hikmah zakat. Hikmah itu sama dengan manfaat atau kegunaan. Untuk apa kita mengeluarkan zakat fitrah itu? Siapa yang bisa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Siapa yang pertama? Hah? Yang pertama? Hikmah zakat itu apa? Hikmah itu sama dengan kegunaan. Kegunaan kita mengeluarkan zakat itu apa? Manfaat kita mengeluarkan zakat itu apa? Apa? Yang pertama, tanda kita bersyukur kepada Allah. Dikarenakan Allah sudah memberikan semua kepada kita, yaitu tentang nikmat. Berupa kesehatan kepada kita, berupa tumbuh-tumbuhan yang diberikan kepada kita, semuanya. Maka yang kita dapatkan itulah kita harus bersyukur kepada Allah. Yang kedua apa lagi? Apa yang kedua? Tanda kita kegunaan kita mengeluarkan zakat yang kedua apa? Tadi itu untuk membersihkan diri kita, jiwa kita. Jadi yang kedua apa? Manfaat kita mengeluarkan zakat. Apa? Untuk membersihkan diri kita dari sifat kikir, dari sifat tamak, dari sifat rakus. Ya, jadi kalau kita selama ini pelit, tamak, terlalu sayang kepada harta kita, maka dengan adanya kita memberikan harta itu, maka jiwa kita akan bersih. Masih ada lagi? Apa lagi? Masih ada lagi? Masih ada? Masih. Selanjutnya, bahwa kegunaan atau hikmah kita mengeluarkan zakat itu, di samping kita mendapat pahala, tanda kita bersyukur, tanda membersihkan diri kita. Yang keempat,
kita tutup sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah Ibu tadi mengajar di kelas dan sudah saya amati, kira-kira refleksi apa yang bisa Ibu simpulkan setelah melakukan pembelajaran hari ini tadi? Yang bisa saya simpulkan dari materi tentang zakat fitrah itu, yang pertama Pak Azim, bahwa anak-anak harus selalu ingat bahwa yang namanya kita itu selalu bersyukur kepada Allah. Apa yang kita nikmat itu adalah milik Allah. Jadi itulah kegunaannya, bahwa zakat itu artinya membersihkan jiwa pribadi kita masing-masing. Jadi supaya kita lebih bersyukur kepada Allah. Selalu kita mengingat daripada apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Selanjutnya, setelah melakukan pembelajaran tadi, anak-anak bagaimana menurut Ibu? Apakah sudah dapat memahami apa yang sudah ini, atau masih tingkatannya apakah sesuai dengan apa yang sudah Ibu inginkan capaiannya? Yang pertama, kalau saya lihat tadi, sebagian sudah bisa mencerna, bisa lebih memahami, karena dilihat dari kita tanya jawab tadi, ada yang sudah memahami, dan sebagian lagi masih bisa kita ajari lagi. Ya. Terima kasih Bu Yuli atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan sama-sama memberikan pendidikan yang terbaik untuk sekolah kita di SDN 03 Bedul Kala. Selanjutnya saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.